Allah berdaulat, yaitu ditentukan 100% dari keputusan manusia apakah ingin serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia. Maka bukan Allah yang menetapkan manusia, tetapi Allah yang menetapkan Kristus. Dan saatnya manusia untuk mengambil keputusan, merespon apakah mau datang kepada Yesus sebagai terang dunia sehingga menerangi kehidupan kita, atau kita manusia masih mengeraskan hati dengan segala keputusan, dengan segala kehendak kita sebagai manusia yang lebih menyukai kegelapan, yang lebih menyukai kejahatan, karena dunia ini dengan segala yang ada, yang menyesatkan, yang membinasakan, akan membuat kita ini manusia semakin jahat dan jauh dari hadirat Tuhan. Nah, untuk itu perlu kita pahami dengan benar bahwa manusia harus merespon sesuai dengan firman. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini semua ditentukan oleh kita manusia. Allah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatunya, yang menyediakan segala sesuatunya, sudah menetapkan Yesus Kristus, mengutus Yesus Kristus supaya manusia di seluruh dunia ini datang kepada Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Tetapi barang siapa manusia yang tidak mau datang kepada Yesus Kristus, yang menjalankan kehidupan di dunia ini sesuka hatinya, mengeraskan hatinya, yang serupa dengan dunia, maka Allah tidak bekerja di dalam kehidupan manusia-manusia yang hidup di dalam kejahatan, yang di dalam kegelapan. Maka manusia-manusia yang seperti itu, kalaupun mereka kaya raya, itu karena kemampuan, karena kehebatan, karena kekuatan dirinya sebagai manusia. Namun mereka semua akan binasa. Tetapi bagi mereka yang menuruti segala perintahnya, bagi mereka yang mengasihi Allah dengan menuruti segala perintahnya, maka Allah akan turut bekerja. Maka firman di Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal bagi yang mengasihi Dia. Maka dari itu tidak dikatakan hanya Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam segala hal kepada semua orang. Tidak. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal bagi yang mengasihi Dia. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, maka dia akan menuruti segala perintahku. Jadi Allah turut bekerja bagi setiap manusia yang melakukan segala perintahnya. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka atau cenderung menyukai kejahatan. Tidak mau datang kepada terang yang akan menyinari, yang akan menerangi jalan kehidupan kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah yang menentukan. Jadi setiap kita jangan salah paham, jangan gagal fokus, gagal paham bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena semuanya dari Allah. Jadi segala yang baik dan buruk langsung kita mengatakan oh ini dari Allah. Jangan secepat itu, tetapi kita koreksi dulu, evaluasi hidup kita. Apakah kita serupa seperti Kristus atau kita serupa dengan dunia? Maka kalau kita serupa dengan dunia, tentunya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah konsekuensi-konsekuensi, resiko-resiko yang kita perbuat di dalam kehidupan kita di dunia. Ada segala sesuatu yang buruk, nah itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Nah, tetapi bagi kita yang hidup serupa seperti Kristus,
Apapun yang kita perbuat, pasti kita akan terus bertanya kepada Tuhan. Kalaupun ada malapetaka, ada mara bahaya, atau sebagai konsekuensi yang terjadi akibat kehidupan kita di masa lampau, yang kejahatan yang kita buat, tetap kita harus menghadapinya. Tetapi tentunya ada kekuatan yang dari Allah, Roh Kudus akan memampukan, akan menyertai, supaya kita ini manusia-manusia yang sudah datang kepada terang, yang sudah datang kepada Yesus, memperoleh kemampuan, ya, memperoleh hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa melaluinya, supaya kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini bedanya. Jadi kita pastikan dulu, koreksi, evaluasi diri kita. Jadi kalau ada seorang yang kaya raya hanya karena dia kedukun, itu bukan karena kehendak Allah, itu bukan Allah turut bekerja. Atau kalau ada orang yang kaya raya karena dia itu ulet, dia rajin, ya, tetapi dia masih selingkuh sana sini, dia masih main perempuan, masih mabuk-mabuk, masih merokok, ya tentu dia tidak serupa seperti Kristus. Nah, kekayaan yang dia perolehnya bagaimana? Karena keulatannya, karena giat kekerjaannya, karena kepintaran, kehebatannya. Jadi bukan karena kehendak Allah, atau bukan karena Allah bekerja atas dirinya. Nah, ini makanya setiap kita harus benar-benar merenungi firman, melakukannya. Nah, maka setiap kita akan tahu kebenarannya. Tetapi bagi setiap kita yang datang kepada terang, siapapun kita sebagai pekerja, kita juga rajin, kita hidup sesuai dengan firman, dan kita akan memperoleh kelimpahan. Tentu itu semua Allah turut bekerja, sudah pasti Allah turut bekerja. Dan orang-orang yang seperti ini akan beda dengan orang-orang kaya dunia. Orang kaya yang berkelimpahan di dalam Kristus, dia hatinya tidak ada pada hartanya. Makanya dia tetap mencukupi kebutuhannya, tetapi apa yang menjadi kelebihannya dia secara materi, dia akan berbagi dengan sesama. Dia memperhatikan harta sorga. Dia melakukan atau mengumpulkan harta sorgawi, yaitu tentunya dengan banyak menolong, membantu sesama, membantu pekerjaan Tuhan, karena hatinya tidak pada hartanya. Jadi segala kelimpahan yang dia peroleh itu karena kemurahan Tuhan, karena memang Allah turut bekerja di dalam kehidupannya. Nah, itu jadi perbedaannya begitu, saudara-saudara. Makanya nanti ada beberapa firman ayat-ayatnya yang akan ditampilkan di captionnya itu, atau akan ditampilkan di video ini, supaya setiap kita itu benar-benar sungguh-sungguh mengerti, memahami bahwa kalau Allah berdaulat, itu tentunya tergantung dari respon kita manusianya. Apakah kita mau datang kepada Kristus sehingga kita serupa seperti Kristus, atau kita tidak mau datang kepada Kristus, kita mau serupa dengan dunia, kita lebih memilih untuk menyukai kejahatan dan kegelapan. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi itu 100% ditentukan oleh kita manusia. Gitu ya, saudaraku, sekiranya setiap kita mengambil keputusan yang benar, yaitu kita mau datang kepada Yesus Kristus, kita percaya kepadanya sehingga kita mau melakukan segala perintahnya, maka ketika kita hidup serupa seperti Kristus, maka Allah turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Doa kami menyertai, kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya.